أطراف النهار واجعل لنا حجتي يا رب العالمين. Terima kasih kepada teman-teman sudah bersama-sama membaca tilawah surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 10. Sebelumnya saya meminta bantuan dari teman-teman untuk membaca Al-Fatihah sekali lagi kepada abah saya yang baru 3 sampai 4 hari yang lalu meninggal. Semoga dengan kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah, bacaan ini bisa menjadi penerang atau penerang di kubur abah saya nanti. Silakan teman-teman, saya meminta membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Teh Linda yang telah memandu membaca tilawah surat Al-Mu'minun. Semoga yang membaca dan mendengarkan Allah rahmati, Allah berkahi. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, selanjutnya yaitu mendengarkan paparan atau kajian oleh Ustazah Lisna Oktaviani. Ada yang sudah tidak sabar? Aduh sepi banget, coba mau tes dulu semangatnya. Coba kalau sedang Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar, suara yang keras ya. Allahu Akbar. Sekali lagi Allahu Akbar. Masya Allah. Nah untuk mempersingkat waktu ya biar Ustazah bisa lebih leluasa menjelaskan materi-materinya kepada Ustazah Lisna, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah atas limpahan rahmat, karunia serta hidayah ya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah melapangkan ya langkah kaki kita, memudahkan segala urusan kita sehingga kita masih diberikan kesehatan ya, kemudahan ya berada dalam majelis ilmu ini. Karena memang sesuatu hal yang menjadi sebuah dambaan bagi seorang mukmin itu adalah apabila dia berada dalam suatu tempat dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini ya mendoakan dan memintakan ampunan ya dosa-dosa yang dilakukannya. Siapa mereka? Mereka itulah adalah orang-orang yang menuntut ilmu ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judulnya apa Teh Putri hari ini? Apa judulnya? Langkah mudah
menyatukan cinta. Waduh, berat nih judulnya ya. Menyatukan cinta. Berarti kalau mahabbah ya, sebuah cinta yang dihadirkan, maka kita harus minta kepada sang pemilik cinta ya, untuk senantiasa dihadirkan dalam kehidupan kita, terutama ya kehidupan yang sudah memiliki pasangan dalam kehidupannya. Di dalam surah ya Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Shadaqallahul azim. Akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah ya. Ayat ini mungkin sering kali kita mendengar ya pada saat MC membuka acara di acara walimatul urs ya, pernikahan ya. Ada satu kalimat, ada satu kata yang dijelaskan di dalam ayat ini bahwasanya litaskunu ilaiha ya. Litaskunu itu adalah ketenangan yang diberikan ya oleh Allah kepada hati-hati hambanya, tapi di situ ada subjeknya. Ketenangan itu terlahir dari mana? Ya, maka di ayat sebelumnya ada kata azwaja, ya, azwajan, yaitu pasangan-pasangan kalian. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia merasa tenang ya ketika belum menikah, pada hakikatnya ketenangannya masih semu. Ya, kenapa? Karena memang Allah sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa orang yang menikah itu dia sudah menyempurnakan setengah dari urusan agamanya. Ya. Jadi kalau ada laki-laki yang sholih ya, laki-laki yang akhlaknya baik ya, kemudian dia mau bertanggung jawab ya, mau punya semangat untuk menuntut ilmu, maka bagi seorang wanita yang didatangkan laki-laki tersebut, maka dia wajib istikharah, minta pertolongan kepada Allah. Lalu bagaimana ketika kita sudah menikah? Kata Allah, orang menikah itu akan mendapatkan ketenangan. Tapi kok banyak kita menemukan rumah tangga yang sudah menikah, yang tadinya dia ceria, dia bahagia gitu ya. Kok setelah menikah dia jadi orang yang pendiam? Kok setelah menikah dia sering mengurung diri? Kok setelah menikah dia tidak banyak cakap? Padahal kata Allah, menikah itu akan memberikan ketenangan pada jiwanya. Nah, kenapa? Ya. Di ayat yang lain Allah menjelaskan ya bahwa istri-istrimu, pasanganmu, anak keturunanmu, mereka pun di sebagian yang lain akan menjadi musuh bagimu. Ya, sehingga kita ya diperkenankan oleh Allah di dalam memilih pasangan. Ketika sudah memiliki pasangan, maka wajib bagi kita seorang mukmin untuk senantiasa meminta kepada Allah dengan penjagaan yang kuat, penjagaan yang kokoh. Dengan apa? Dengan doa-doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Ya, makanya ada seni dalam berkomunikasi itu ada cara-caranya ya. Jadi ada kata qaulan balighan di dalam Al-Qur'an. Ya, apa qaulan balighan? Qaulan balighan itu adalah fi anfusihim. Dia berusaha untuk memberikan lisan-lisan yang dikeluarkan kepada orang lain adalah lisan-lisan ketakwaan. Makanya ada hadis yang mengatakan
Berbicaralah yang baik atau diam. Artinya apa? Boleh jadi ada orang-orang yang terzolimi karena lisan-lisan kita, tapi mereka tidak membalasnya. Dan mereka melakukan dan memilih sikap dengan menangis, mengadu kepada Allah dengan kezoliman yang dilakukan oleh orang tersebut. Kita nggak pernah tahu. Makanya kenapa berbicaralah yang baik atau diam. Ya. Nah, di ayat surah Ar-Rum ini ya, Allah menjelaskan betapa besar bagi seorang mukmin, mukminah ya, untuk senantiasa menjadikan sakinah, mawaddah dan rahmah itu dari pasangannya, bukan dari yang lain. Makanya kalau ada seorang istri sudah menikah, seorang laki-laki sudah menikah, maka yang akan muncul pada jiwanya itu ketenangannya dari mana? Dari pasangannya. Kemanapun suaminya pergi, dia akan ikut suami, betul nggak? Kalau orang sudah menikah. Kenapa? Karena tadi litaskunu ilaiha. Ada sebuah ketenangan yang Allah hadirkan dalam rumah-rumah mereka. Dari siapa? Dari pasangan-pasangan mereka yang sudah Allah hadirkan dalam kehidupannya. Jadi kalau yang di sini masih single, ya segera ajukan proposal kepada Allah. Minta dihadirkan laki-laki yang solih. Terus bagaimana kalau kita sudah menikah? Maka sudah selayaknya lah ketika pasangan kita keluar rumah, mau mencari nafkah, maka angkatlah kedua tanganmu. Dan katakanlah kepada suamimu, ya Rob, di depan suami. Sesungguhnya aku memohon kepadamu perlindungan untuk suamiku. Berikanlah kemudahan urusannya. Ya. Lancarkanlah rezekinya, deraskanlah rezekinya, berkahilah rezekinya. Jika memang rezekinya masih jauh, dekatkanlah. Jika memang masih sulit, mudahkanlah. Jika memang masih sedikit, banyakkanlah. Berkahilah usia suamiku ya Allah dalam taat kepadamu. Nah, itu adalah salah satu bentuk penjagaan kita meminta kepada Allah agar apa? Pasangan kita adalah pasangan yang memiliki qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Menjadi penyejuk mata. Ya, yang memberikan bentuk kasih sayang dan rahmah. Kenapa? Karena tadi lisan-lisan yang keluar dari lisan-lisan seorang istri adalah lisan-lisan ketakwaan. Tapi ternyata faktanya kita menemukan masalah, kita menemukan kesedihan dalam rumah tangga. Apakah komunikasi aku nggak baik ya dengan pasangan? Kan gitu ya. Nah, itu sebuah sunatullah teman-teman. Bahwa yang namanya menikah itu ya pasti kita akan menemukan sebuah gelombang. Ya, gelombang jiwa yang mana makanya 5 tahun pertama pernikahan adalah masa di mana kita mengenal, ta'aruf, memunculkan rasa mahabbah. Ya. Tahapan pertama itu adalah memunculkan rasa mahabbah. Lalu kemudian bagaimana ternyata di 5 tahun pertama saya tidak melakukan itu, ya sudah diulang lagi. Kalau ternyata ilmunya baru sampai, kan gitu, ya. Tahapan mahabbah ini perlu kita hadirkan. Kenapa? Karena kita sedang menghadirkan cinta ilahi, cinta Allah yang ingin kita hadirkan di dalam rumah tangga kita. Sehingga apa? Maka perlu dibangun komunikasi yang baik dengan pasangan kita. Ya. Ada satu kisah. Ini kisahnya memang sangat memilukan. Jadi seorang laki-laki baik lah ya agamanya. Jadi dia minta izin sama ibunya buat menikah. Ternyata laki-laki ini punya pilihan. Ya, dan ibunya juga punya pilihan.
Lalu disampaikan, kenapa mama pilih dia? Aku tahu ma, dia itu wanita yang seperti apa. Aku nggak mau cintanya diduakan dengan laki-laki yang lain. Aku tahu siapa dia, katanya. Enggak, dia itu dari keturunan yang baik-baik, kata ibunya. Tidak ma, aku sudah punya pilihan, kata anaknya itu kan. Aku minta ridho dari mama agar aku menikah dengan wanita pilihanku. Akhirnya apa? Dengan berat hati ibunya mengizinkan. Akhirnya dia menikah. Menikah, ya. Satu ketika setelah menikah, ya, si istri ini diajak dan tinggal bersama dengan mertuanya. Nah, sepanjang perjalanan pernikahannya, ternyata si istri ini alhamdulillah dengan cepat dikaruniai anak. Hamillah dia, ya kan? Karena anaknya sering pergi keluar kota, jarang ada di rumah, ya. Sementara masih ada ghil, perasaan tidak suka dari mertuanya ini kepada menantu ini, ya. Satu ketika karena yang namanya orang sudah benci pasti sikap apapun selalu dianggap salah, ya. Nah, ini adalah kehidupan teman-teman. Ini adalah realitas cerita ya, yang ini nanti akan diambil hikmahnya oleh teman-teman. Lalu kemudian satu waktu mertuanya ini marah-marah gitu kan. Sudah dibilang jangan naruh gelas di sini gitu kan. Sampai akhirnya mungkin emosinya sedang tidak stabil ya menantunya. Akhirnya menantunya pun juga menanggapi gitu ya dengan kata-kata yang kurang mengenakan si mertua. Akhirnya didorong, terjatuh, kepalanya kena tembok dan kondisi janinnya terbentur dan akhirnya keluar darah. Dilarikan ke rumah sakit dan ternyata sepanjang perjalanan dari rumah sakit itu, dari rumahnya tidak tertolong. Sesampainya anaknya pulang, ditemukan ternyata istrinya sudah menjadi jenazah. Ya. Nah, dari situ teman-teman, ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa dari cerita ini. Karena mertuanya ini tidak mau disalahkan gitu kan, sampai akhirnya ada sebuah pikiran di luar nalar manusia gitu ya. Dia menyuruh untuk memasang CCTV di makam, di dalam liang kubur si menantunya itu. Kita lihat katanya. Ya namanya anak sedang masih berduka kan. Boro-boro kepikiran begitu gitu ya, dia sudah ridho lah gitu, ini takdir Allah, tapi tidak dengan mertuanya gitu. Dia tidak habis sampai di situ gitu, kebenciannya. Dia sampai menyatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa istrimu ini bukan perempuan baik-baik, kita pasang CCTV katanya. Dipasang CCTV-nya, hari demi hari ya, di dalam kuburnya itu ya sebenarnya hal ini tuh sesuatu hal yang di luar pikiran manusia ya, tapi terjadi teman-teman. Ya, Masya Allah. Sampai akhirnya si CCTV itu dipasang, setiap hari dilihat tuh di TV di rumahnya itu sama mertuanya itu dan anaknya. Dilihat 1 hari, tidak ada perubahan, 2 hari, 3 hari gitu kan. Kamu akan lihat katanya bagaimana sebenarnya istrimu itu. Nah, ya kan? Pada saat di hari berikutnya terlihat ada sebuah pergerakan. Mencekam enggak Bu? Mencekam ya. Ada apa? Tali kain kafan yang bergerak-gerak. Ada apa gitu ya. Tapi ternyata makin pergerakan kain kafannya makin kuat gitu ya. Berlarilah si suami ini ya menuju makam istrinya yang tidak jauh ya dari rumahnya beliau ini. Akhirnya dibuka ya, dibawa ke rumah sakit. Masya Allah tabarakallah.
ternyata istrinya masih hidup. Tapi dokter menyatakan bahwa istrinya itu akan hidup dan bayinya tidak bisa diselamatkan dan dia harus menggunakan alat bantu pernafasan selama dia hidup. Jadi dia tetap hidup, Bu. Tapi kondisinya dia harus menggunakan alat bantu nafas selama dia hidup. Kira-kira apa yang terjadi dari pikiran seorang suami? Dia akan hidup bersama dengan seorang perempuan yang cacat seumur hidup, betul nggak? Karena dokter sudah menyatakan bahwa si istri ini sudah tidak bisa lagi punya anak. Ya, ada kerusakan di bagian organ paru-parunya. Akhirnya apa, Bu? Sehari 2 hari si menantu ini sudah begitu sangat susah payah gitu ya dengan kehidupannya, karena setiap untuk ke kamar mandi dia harus pakai alat bantu pernapasan ya. Kemanapun dia harus bawa-bawa tuh tabung oksigen ya. Tapi dengan kondisi yang seperti itu ternyata tidak membuahkan hati seorang mertua itu menjadi luluh. Ya, sampai ngomong sama anaknya, ngapain kamu hidup sama perempuan yang gak berguna? Rasa-rasanya ini kayak sinetron ya. Tapi ini terjadi, teman-teman. Bahwa kehidupan ini adalah sebuah kehidupan yang boleh jadi kita tidak pernah membayangkan ada kondisi-kondisi seperti itu di dalam rumah tangga muslim. Ya. Akhirnya apa, Bu? Karena kondisi istri ini semakin memburuk ya, tidak ada perubahan kesehatan yang semakin baik, malah semakin seperti tertekan ya batinnya. Akhirnya apa? Kelebihan anak tersebut ya, anak laki-laki ini dia tidak pernah mengucapkan kata-kata yang buruk kepada ibunya. Walaupun ibunya sudah memvonis dengan begitu sangat menyakitkan ya buat istrinya kan. Tapi dia tidak pernah mengatakan kata-kata yang buruk kepada seorang ibu. Ya. Dia berdoa kepada Allah akan ada mukjizat yang Allah hadirkan. Akan ada sebuah keajaiban yang Allah hadirkan untuk kehidupan rumah tangganya. Kenapa? Karena sebenarnya dokter sudah mengatakan bahwa dia tidak bisa lagi hidup normal seperti manusia pada umumnya. Tapi dia terima takdir itu. Ya. Dia terima takdir itu, dia urus istrinya ya dengan penuh rasa cinta ya, dengan penuh rasa ridho. Kira-kira kalau ada istri yang begini, perangainya itu bagi seorang suami itu setiap harinya menyejukkan atau menyebalkan? Menyejukkan atau menyebalkan sampai dia betul-betul memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada seorang istri tersebut. Hah? Menyejukkan apa menyebalkan? Pasti dia memilih bersikap seperti ini karena seorang istri tersebut memiliki lisan yang menyejukkan. Sikap yang penuh rasa hormat. Ya. Makanya ayatnya itu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bahwa tolong menolong bagi seorang istri dan suami itu adalah bir sepanjang hidupnya. Sepanjang hayatnya, teman-teman. Jadi kalau Allah sudah menghujamkan rasa cinta, rasa sakinah, ada mahabbah yang dihadirkan oleh Allah dalam rumah tangganya, berarti Allah ridho. Allah mencintainya. Ya. Makanya tadi kan min anfusikum azwajikum litaskunu ilaiha. Ya. Bahwa untuk mendapatkan ketenangan itu bukan dari siapapun. Kamu ada di rumah
bersama dengan suamimu, maka suamimu lah yang akan memberikan ketenangan bagimu. Tapi suami yang bagaimana dulu kan gitu ya. Ya, suami yang senantiasa bertakwa kepada Allah, ya. Lalu kemudian waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Subjeknya siapa? Yang memberikan mawaddah, rasa cinta kepada kalian itu bukan karena kalian, bukan. Wajah bisa berubah, kulit bisa peot, ya enggak? Nih, kaki yang biasanya berjalan dengan semangat, berjalannya waktu kira-kira akan terus begitu? Ada waktunya. Makanya waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, yang menjadikan, yang memberikan rasa cinta, mawaddah, warahmah, kasih sayang dalam rumah tangga kamu itu bukan kamu, teman-teman. Bukan kita. Kita mau menggenggam erat suami kita kerangkeng dia, kita ikat dia, ya, nggak boleh kemana-mana. Tetap aja kalau memang diniatkan di hatinya, ya, karena banyak laki-laki yang tidak betah diam di rumah, senangnya main dengan teman-temannya, main biliar, main apa lagi, ML bareng. Banyak laki-laki yang seperti itu saat ini, apalagi di zaman modern. Makanya yang menjadikan rasa cinta dan kasih sayang itu hadir pada diri pasangan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah rasa cinta itu. Ya. Sering-sering doain suami kita kalau mau berangkat bekerja. Angkat kedua tanganmu wahai ibu. Angkat kedua tanganmu wahai istri. Karena pada hakikatnya lisan-lisan ketakwaan yang engkau minta kepada Allah, maka seluruh malaikat rahmat akan mengaminkan doa-doamu. Ya, bisa Bu? Bisa dipraktekkan di rumah? Bisa ya, insya Allah ya. Nah, ketika kita meniatkan, aku nikah mau apa ya? Oh, soalnya teman-teman aku sudah pada nikah, Umi. Malulah kalau belum nikah, ya kan? Nanti disangkanya perawan tua lagi, ya kan? Atau ada status hari gini belum nikah, nggak zaman. Oh, ya, makin membara aja kan gitu ya. Atau misalnya istri nggak skincarean, wah nggak zaman deh kayaknya, panas dia, ya kan? Kalau kehidupan ini kita hanya berusaha untuk menyenangkan orang lain, ya, berusaha untuk membuat orang lain itu bangga sama kita, rasanya jiwa ini capek teman-teman, ya enggak? Lelah kita, ya, lelah kita. Makanya kalau yang namanya kita berbicara dengan pasangan itu, ya, bukan syidah. Mau makan apa? Pulang jam berapa? Ya, bukan begitu. Tapi apa? Seperti panjangnya mad arid lisukun. Sayang, mau makan apa? Pulangnya jam berapa? Ya, jadi ada intonasinya, teman-teman. Dan jangan seperti ya sama tukang ojek. Ya. Sini. Masa sama pasangan begitu? Ya. Panggil namanya Abang, Yayang, Bebep, Abi, Ayah, panggillah sebut namanya.
Ya. Jadi ketika kita memang ingin membangun sebuah komunikasi teman-teman, ini yang harus dihadirkan. Ya. Qaulan sadidan, qaulan kariman, ya. Qaulan balighan. Kata-kata yang penuh dengan kelemah lembutan. Kata-kata yang penuh dengan ketakwaan. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Kenapa? Karena pasangan kita adalah cermin kita. Tahu cermin? Pernah ngaca, Bu? Kalau ngaca kita baca doa apa? Baca doa cermin gimana? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluki. Ya Allah, sebagaimana engkau membaguskan wajahku, maka baguskanlah rupaku, kan begitu ya. Jadi ketika kita minta cermin kita juga bagus seperti pantulan diri kita, maka kita juga, ya misalnya ketika kita pengen wajah kita tuh kelihatan cantik, ya enggak, dipoles pakai bedak, bener enggak? Ya kan? Begitu pula ketika kita pengen suami kita ganteng. Ya mbok ya, kalau suami udah ruwig-ruwig, tahu ruwig-ruwig ya, udah panjang rambutnya, mbok ya diatur gitu kan. Kenapa? Karena kita sedang menghadirkan rasa sakinah tadi. Ada kenyamanan di sana. Ya. Nah, teman-teman. Jadi menyatukan cinta itu bukan karena nafsu. Tapi menyatukan cinta dengan pasangan kita itu harus karena iman. Ya, makanya tadi ya, seorang suami yang melihat bahwa istrinya itu sudah divonis, sudah nggak bisa apa-apa, bahkan hamil tidak bisa, ya, hidup pun dia harus bergantung dengan tabung oksigen, ya. Dia penuh dengan sabar, dia jalani episode setiap kehidupan yang Allah berikan kepadanya, ya. Dia cari kontrakan, ya, di desa ya. Desa itu berarti kan agak pedalaman ya. Tapi Masya Allah tabarakallah teman-teman, Allah nggak tidur. Allah nggak tidur teman-teman. Satu ketika dia ditelepon oleh sahabatnya, ya, salah seorang perawat, dia katakan bahwa sekarang ada teknologi yang sedang berkembang ya, di mana untuk bisa dimasukkan sebuah cairan gitu ya yang membuat paru-paru manusia itu baik lagi katanya. Gemetar nggak ngedengar begitu? Berharap ada keajaiban terus Allah kasih informasi itu. Ya enggak? Hari demi hari dia harus ngeluarin uang untuk membiayai hidup istrinya. Yang dibilangnya kalau kacamata manusia, lu mau nyari apa sih sama perempuan kayak begitu? Ya kan? Tapi tidak. Dia memilih tidak untuk meninggalkan pasangannya. Dia ridho atas terhadap takdir yang Allah berikan padanya. Dia terima. Allah, aku ridho, kehidupan ini hadir dalam hidupku. Tapi aku yakin ya Rob, Engkau tidak tidur. Engkau akan memberikan kebahagiaan untuk kami. Masya Allah, tabarakallah, istrinya dibawa ke rumah sakit. Ya, dia terbaring dan di saat itu seorang suami mengangkat tangannya kepada Allah. Memohon dengan penuh harap dan cemas istrinya kembali normal. Masya Allah teman-teman. Ini sebuah kejadian yang sangat memilukan. Bagaimana sabar dan takwa itu dihadirkan di rumah kita. Dan menjadikan setiap butiran-butiran ujian ini sebagai bentuk amal solih bagi suami dan istri. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ketemu masalah di dalam rumah, mau nangis, silakan nangis. Kenapa? Itu tandanya teman-teman menerima takdir. Jangan melawan takdir. Mi, emang kalau nangis tandanya nggak menerima takdir? Siapa bilang? Siapa bilang manusia nggak boleh menangis? Rasulullah saja pernah menangis. Ya.
manusia mulia yang diciptakan oleh Allah pun pernah merasakan kekecewaan, pernah merasakan kepedihan. Ya. Jadi ketika kita memang menghadapi sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup, apa kuncinya? Kuncinya apa? Menerima, ridho terhadap kehadiran masalah dalam hidup kita. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu ada salah seorang perempuan sudah menikah. Biasanya beliau tuh sebagai seorang pengurus ya, yang suka warawiri kalau ada kajian majelis taklim begini nih, kajian-kajian muslimah. Satu ketika Umi peluk dia, Umi peluk punggungnya. Sabar ya. Baru dibilang sabar ya, geus reumbai cai mata. Padahal baru bilang sabar ya. Sabar ya. Jadi istri harus menghadirkan sabar. Kalau ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, Mi, sudah katakan, pejamkan matamu. Bayangkan saat yang tidak mengenakan dalam hidup kamu dan katakan pada diri kamu sendiri, Allah, aku sedang kecewa kepada, sebutkan namanya, sebutkan apa yang menjadi kekecewaan kamu. Orang tua kamu pernah merasakan kecewa sama orang tua kamu? Pernah. Pejamkan matanya, tarik nafas yang panjang, panggil Allah dengan lembut. Allah, lepaskan dengan mengucapkan Alhamdulillah. Hadirkan, pejamkan matanya. Pejamkan matanya dan bayangkan kondisi-kondisi sesuatu yang tidak membuat kamu nyaman pada saat itu. Bayangkan kamu dimarahin, kamu dibentak, kamu dihina. Bayangkan kondisi itu. Lalu kamu katakan pada diri kamu. Kamu ngomong sama diri kamu ketika kamu sedang berada dalam sebuah masa yang sulit. Allah, aku sedang kecewa. Bayangkan kondisi kekecewaan kamu pada saat itu wajahnya seperti apa. Ternyata kekecewaan itu ketika sedang berada dalam masa kita tidak nyaman, maka disitulah dengan seketika linangan air mata itu dengan secara tidak sadar akan jatuh. Kenapa? Karena teman-teman sedang menghadirkan rasa itu, sedang menghadirkan jiwa itu. Jadi kalau dalam hidup, sekarang teman-teman dikasih ujian, pernah dikasih fase ujian yang berat sekali. Lagi capek-capeknya kok ujian datang lagi. Ujian ini belum beres, belum kelar, datang lagi ujian yang ini. Berarti kamu dipaksa sama Allah buat curhat, buat ngadu sama Allah. Allah lagi rindu dengan rintihan kamu. Coba, kalau kita ya sedang dalam kondisi yang sedih dengan kondisi yang bahagia, kira-kira doanya khusyuan mana? Khusyuan mana? Hayo sing, hayo mangga. Khusyuan mana? Pasti dalam kondisi terjepit, dalam kondisi menyakitkan, dalam kondisi terpuruk, doa kamu begitu khusyuk, begitu lembut kamu memanggil nama Allah. Tapi coba kalau kita lagi banyak uang, lagi gak ada masalah, ya rasa-rasanya jangan pun doa, sholat aja kayak apa? Ayam kermatokan, naon tah? Berasnya
Tadi patok itu lah. Nah, lupa dia mau doa itu. Kenapa? Karena lagi bahagia. Jadi berbahagialah teman-teman kalau kita sedang dihadirkan masalah dalam hidup. Berarti Allah lagi kangen sama kita. Sudah terlalu jauh kita itu sama Allah. Tapi ada yang bilang, Mi, aku tuh tiap hari ngamalin loh, Mi. Pagi-pagi ya, jendela semuanya dibuka-bukain, pintu dibuka-bukain, salawat Jibril disetel. Ada di sini yang kalau pagi-pagi ngamalin salawat Jibril. Ya. Karena rezekinya biar berdatangan. Ya. Tapi lupa yang mendatangkan rasa sakinah, mawaddah dan rahmah pada jiwa kamu itu bukan itu saja. Esensinya adalah ridhonya pasangan kamu pada dirimu. Ada orang yang melupakan? Ada. Capek, Mi. Udahlah, pokoknya mah seperti air yang mengalir saja. Kumaha cek Allah, rek kumaha deui. Akhirnya buntut-buntutnya, Bu, bukan masalahnya kelar. Yang ada apa, Bu? Jiwanya kelemer-kelemer. Kenapa? Dia berusaha melupakan, bukan memaafkan. Akhirnya apa? Jiwanya lelah, jiwanya capek. Kenapa? Karena dihantui dengan masalah-masalah yang belum selesai. Anak tiap hari gak pernah absen disuruh sholat. Pasti ya, kalau pagi-pagi tuh hektik banget. Adik, kakak, ayo udah jam 5:30, kamu mau sholat jam berapa? Itu pagi-pagi kerjaannya emak-emak tuh grewek-grewek. Ada yang begitu, ada? Gak ada di sini ya, Bu ya, di sono noh. Emak-emak di sono bukan di sini ya. Nah, kondisi yang seperti itu boleh jadi karena ya kitanya belum paham. Makanya doanya gimana, Bu? Robbi zidni ilman. Apa kalimat terakhirnya? Warzuqni fahman. Warzuqni. Berarti apa? Warzuqni. Belikanlah rizki kepadaku ya Rabb. Berupa fahman. Pemahaman ilmu. Betapa banyak ya para akhwat, para ibu-ibu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tiap hari jadwal ngaji. Getol, Bu, ngajinya. Ainaha aidimah teh tidak menjadi kurota ayun. Ada yang salahkah dengan ngajinya? Enggak ada yang salah, Bu. Terus kumaha tuh Mi, siapa tuh nu salah teh? Bukan salah, Bu, tapi kitanya yang belum mencintai diri kita sendiri. Dengan terus merongrong rasa kekecewaan yang terus kita genggam. Ya, yang terus kita bawa-bawa kekecewaan gitu. Sehingga apa? Tambah lagi kecewa sama manusia, nambah lagi enggak? Nambah lagi, padahal kecewa yang kemarin belum kelar, belum selesai. Jadi kalau sudah punya kekecewaan, tadi apa gimana terapinya? Pejamkan matanya. Tarik nafasnya yang panjang, panggil Allah dengan lembut. Keluarkan dengan ucapkan Alhamdulillah. Bayangkan kondisi yang membuat kita kecewa. Hadirkan kita yang saat itu sedang kecewa seperti apa. Lalu katakan pada diri kita dan batin kita,
aku sudah memaafkanmu. Aku sudah merelakanmu sikap-sikap yang kau buat padaku. Aku sudah memaafkanmu, wahai siapa? Wahai suamiku, wahai ayahku, wahai ibuku, ya. Karena ada kondisi-kondisi yang anak itu punya inner child, punya kekecewaan terhadap seorang ibu atau seorang ayah, dan dia bawa dalam rumah tangganya. Terus dia ingat-ingat, terus dia ingat-ingat. Ya, mamaku tuh dulu pilih kasih, lebih sayang sama kakak aku, sama aku mah gak sayang. Nah, disebut-sebut aja begitu. Atau misalnya seorang istri udah masak capek-capek, gak dimakan sama suami. Udah capek-capek suami bilang, ini makanan asin banget, udah asin gosong lagi. Rasanya tuh sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini, ya. Jadi teman-teman, dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, ketika kita tidak berusaha untuk menghadirkan cinta pada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menghadirkan cinta di luar sana? Bagaimana kita bisa menghadirkan rasa cinta dari orang-orang yang ada di sekitar kita? Padahal sebenarnya banyak orang-orang yang mencintai kita. Tapi ternyata kita belum bisa menerima cinta itu. Karena terlalu banyaknya pendaman emosi, kekecewaan, ya. Ini yang sering terjadi pada diri kita. Ya. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain ya, innalladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'ala lahumur rahmanu wudda. Ya, sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih, ya, yang maha pengasih yang akan menanamkan rasa cinta di hati mereka. Jadi teman-teman, ayat ini ya menunjukkan bahwa ketika kita ingin diberikan rasa cinta dan sayang pada hati kita, maka kata Allah syaratnya itu dua. Ya. Alladzina amanu wa 'amilus sholihat. Orang-orang yang melakukan amal-amal solih. Sudahlah Mi, aku mah capek. Senyum-senyum, bangun subuh-subuh, ngurusin anak, istri, suami gitu ya. Sudah berusaha untuk totalitas dengan pasangan, tapi ternyata suami itu tidak muncul rasa cintanya sama aku. Nah teman-teman, kalau ada kata-kata yang seperti itu, ya, sampai ada seorang istri yang pernah mengatakan, Umi, aku tuh capek banget ngurusin dia. Kok sakitnya nggak sembuh-sembuh? Boleh nggak sih Mi aku bilang capek? Loh, terus Umi bilang nggak boleh gitu? Ya kan? Nggak mungkin lah Umi bilang nggak boleh. Lah terus Umi bilang, lah emang situ malaikat? Emang situ besi, baja yang nggak punya hati, ya kan? Nah pada hakikatnya ketika kita memang sedang dalam keadaan yang sedih, maka akui saja kalau kita memang sedih. Nggak usah sok jadi orang yang bermental baja, nggak usah. Capek nanti kita. Kalau kita lagi sedih mau nangis ya nangis aja. Ya, nggak usah merasa diri kita itu ngerasa sok paling hebat, sok paling kuat. Ingat ya ibu-ibu, kita ini tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, bukan dari tulang kepala, bukan dari tulang kaki. Kenapa kita berada di tengah? Dibuat oleh Allah dari tulang rusuk ini. Karena memang pada hakikatnya seorang perempuan itu diciptakan untuk menjadi penyenang hati. Tapi wanita yang seperti apa yang menjadi penyenang hati? Merekalah wanita yang solihah.
Wanita yang senantiasa lisan-lisannya yang dikeluarkan adalah lisan-lisan ketakwaan. Ya. Nah, yang pertama nih, silahkan ditulis ya. Adalah qaulan balighan. Ya. Qaulan balighan ya, yang tadi sudah Umi sampaikan bahwa qaulan balighan ini adalah berkomunikasilah sesuai dengan kadar kemampuannya. Misalnya kita berbicara dengan anak kecil dengan bahasa anak-anak. Ya, kita berbicara dengan pasangan. Kita berbicara dengan orang tua, pasti berbeda. Makanya qaulan balighan. Ya. Yang kedua adalah qaulan maisuran. Seni berkomunikasi ini teman-teman, ketika kita memahami ya, maka qaulan maisuran ini adalah perkataan yang mudah ya, yang gampang dicerna, enggak susah gitu. Ya, itu yang dikatakan qaulan maisuran. Jadi kalau berbicara dengan orang tuh, misalnya kita berbicara dengan tukang ojek, ya dengan bahasa tukang ojek, jangan bahasa kedokteran, nggak paham dong, ya nggak. Itu yang dengan qaulan maisuran, ya, mudah dicerna, mudah difahami, menyenangkan, ya. Jadi ketika berbicara dengan siapapun begitu, harus punya kata-kata yang berbeda, ya. Begitu pula dengan intonasinya pun juga berbeda, ya. Yang ketiga adalah qaulan karimah. Ini ada di surah Al-Isra ayat 23. Nah, qaulan karimah ini adalah perkataan yang sebaiknya disampaikan ya kepada orang tua biasanya. Qaulan karimah, perkataan yang lemah lembut ya. Makanya kalau kita berbicara dengan orang tua, itu tidak boleh nada kita lebih tinggi dari nada orang tua kita. Ya, itu qaulan karimah. Kemudian yang keempat, qaulan ma'rufan. Ya, qaulan ma'rufan ini adalah perkataan yang baik, ya, santun, pantas, tidak menyakitkan, tidak menyinggung, ya, menyinggung perasaan, ya. Pembicaraannya mengandung manfaat, ya, dan menimbulkan maslahat. Ya, biasanya ini qaulan ma'rufan ini kita berikan kepada siapa? Pada saat kita sedang menyantuni fakir miskin, ya, menyantuni anak yatim, ya. Itu qaulan ma'rufan. Ya. Jadi kalau misalnya kita bersedekah pun jangan sampai diungkit-ungkit. Tuh, itu kan karena saya tuh dia punya rumah. Nah, kalau nggak karena saya, dia nggak akan mungkin bisa punya rumah. Nah, ya, atau misalnya, suami saya mah kalau bukan masakan saya, dia nggak akan mau itu makan. Ya, itu biasanya ada apa, Bu? Ada kesombongan. Makanya ada nggak di sini, ya, ketika awal-awal menikah nggak bisa masak ada? Ada istri yang awal-awal menikah nggak bisa masak? Banyak, termasuk saya sendiri. Ya, awal-awal saya tidak bisa masak karena aktivitas saya emang nggak pernah masak. Ya, tapi ketika kita sudah menjadi seorang istri, mau tidak mau, suka tidak suka, sesuatu hal yang tidak menjadi biasa harus kita biasakan. Ya, harus kita biasakan ya. Nah, kayak Bu Haji Neneng ini masakannya oye banget ya. Ya, jadi ketika misalnya kita nggak bisa masak, sekarang mah udah serba canggih ya, mau tumis kangkung apa aja bumbunya, ya kan? Mau bikin rendang, udahlah beli aja ke abang-abang bumbunya, di rumah udah tinggal goreng-goreng, ya tinggal tambahin bawang putih, tambahin lagi apa, gula garam pokoknya oye, ya kan? Semua itu kalau sudah ada keinginan, pasti Allah mudahkan. Yang penting punya niat. Awal-awal rasanya kayak apa? Campur aduk.
Nggak ke barat, nggak ke timur. Rasanya tuh aneh gitu. Ini rasa rendang apa rasa semur? Ada yang gitu ada ya. Ini rasanya asin apa manis gitu ya. Nah, kalau rasa asin dan manis masih bisa dibedakan ya. Tapi kalau rasa sayur asam sama sayur lodeh rasanya kayak apa gitu ya. Ngacapruk cek orang Sundamanya. Jadi teman-teman, kalau kita ya dalam berkomunikasi dengan pasangan ada sesuatu yang belum nyambung berarti keren. Berarti keren. Kita disuruh untuk menyelami jiwanya. Ngajak ngobrol, ngajak jalan, menyatukan hati. Ada di sini ada, kalau yang namanya sama si Bebek di rumah itu jarang ngobrol ada. Banyak. Ya. Kalau ngobrol pas lagi butuh. Ya, rekening mama udah kosong. Baru deh mau ngomong. Kalau rekening masih gendut mah cicing weh ngehiup-hiup. Ya. Jadi itulah yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa jika kita memang menginginkan ya komunikasi kita baik, kita bangun rasa sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga kita, maka kuncinya adalah ngobrol. Ya. Kuncinya ngobrol. Atumi, suami aku teh kalau pulang teh Mi coba Mi ya. Aku teh berada dalam satu ruangan yang sama, tapi kok aku seperti merasa ada di planet yang berbeda. Nah, atuh gitu ibu teh. Kunaon gitu. Udah dah si ayah mah ya pasangan kita mah kalau kita merepet wae mah nya toel. Ya. Kalau suami kita lagi sibuk main HP, Beb lagi ngapa sih? Atau enggak gini Bu, ibu foto selfie kirim ke suami. Ayang kamu sedang apa sih? Dari tadi aku dicuekin terus. Nah, itu memang begitu Bu. Laki-laki tuh seneng banget ya. Enggak perlu gini, aku udah rapih belum? Nggak perlu begitu Bu laki-laki tuh. Karena fokusnya beda sama emak-emak. Udah ibu selfie cekrek kirim ke Bebek. Ya aku udah cantik belum? Cantiknya persepsi siapa? Ya persepsi suami kita lah. Ya persepsi suami kita. Sampai ada kasus ya selama 7 tahun ya saya ada di rumah itu. Ibu kenapa pisah ranjang sama si bapak? Atumi si bapak teh letoy. Emang letoynya teh ti awal apa ayeuna? Baru berapa tahun lah Mi, anak-anak udah pada menikah. Si ayah teh letoy cenah. Jadi dia sendiri akhirnya memisahkan diri dari saya. Jadi saya bingung Mi harus gimana cenah. Akhirnya kondisi itu ya, Masya Allah tabarakallah gitu. Karena istri sabar ya, suami sabar gitu ya. Masya Allah ada sakinah di sana yang dihadirkan. Enggak neko-neko ya. Masya Allah teman-teman ini. Ini kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Ada suaminya ganteng, istrinya ganteng, tapi bercerai. Iya istrinya cantik berarti ibu connect. Yang lain connect gak Umi ngomong gitu? Ada istrinya cantik, suaminya ganteng, tapi cerai juga. Ada suaminya kaya, istrinya kaya, cerai juga. Jadi sebenarnya apa yang membuat letak bahagia itu dihadirkan dalam rumah? Katanya cantik bisa bikin orang seneng. Katanya kaya bisa bikin orang seneng. Ya, ternyata enggak teman-teman. Kebahagiaan itu bukan dari kecantikan dan kekayaan. Tapi kebahagiaan itu dihadirkan karena dia punya iman. Jadi udah tepat.
teman-teman, ibu-ibu yang sudah hadir di sini adalah tempat yang tepat, tempat nyaman bercerita. Catatan Bunda, tempat nyaman bercerita, bergabung bersama kami katanya ya. Tempat nyaman bercerita. Jadi kalau bercerita pun harus di tempat yang tepat. Ya, jangan asal cerita. Boleh jadi apa? Hari ini kita cerita, besoknya kok cerita aku nyampe ya? Sekampung sampai tahu semua ya. Nah, berarti apa? Bocor. Ya. Masya Allah. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kelima, sedikit lagi ya. Qaulan layinan, itu ada di surah Toha ya. Qaulan layinan itu adalah kelemah lembutan ya. Yang keenam, yang terakhir adalah qaulan sadidan ya. Tegas, kataannya yang benar, walau itu memang pahit ya. Itu ada di surah An-Nisa ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Tidak meninggalkan generasi yang lemah. Jadi Bu, kita kalau misalnya ingin ya keluarga kita ya dihadirkan rasa cinta dan kasih sayang, maka kita harus menghadirkan Allah di dalam rumah kita. Enggak tahu, nanya. Sekarang banyak medianya. Bingung carinya kemana? Datang ke pesantren keluarga. Ya, insya Allah. Ini MC udah ngasih kode-kode, Mi 1 menit lagi Mi katanya. Rasanya baru tadi ngomong Umi ya. Masya Allah ya. Baik itu Ibu. Insya Allah ya 6 poin. Ini ngebut, namanya ngebut ya. Kita minta sama Allah dalam menghadirkan rumah tangga ini ya, bukan karena maunya kita, tapi kita minta sama Allah sebagaimana apa maunya Allah pada diri kita ya. Insya Allah semua pasti akan ada hikmahnya, ada solusinya yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja, kebenaran datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari Umi pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih kepada Ustazah Lisna Oktaviani yang telah memaparkan materi hari ini yang insya Allah bermanfaat ya untuk kita semua. Dan ada satu kutipan materi yang saya tulis ya di sini, bahwa lisan-lisan yang keluar dari istri adalah lisan-lisan ketakwaan. Betapa besarnya kata-kata istri terhadap suaminya yang menjadikan kebaikan-kebaikan untuk suaminya. Semoga ketakwaan dan keimanan senantiasa selalu ada di rumah-rumah kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Selanjutnya itu teman-teman untuk lanjut ke sesi tanya jawab, bisa disiapkan dulu yang ingin tanya jawab. Nah, sebelum tanya jawab ada tim kami yaitu Sunduk berkeliling sambil dipandu salawat oleh Ustazah Lisna. Bagi teman-teman yang memiliki harta yang lebih, mari kita infakkan sedikit harta kita untuk dakwah-dakwah kita. Semoga harta yang teman-teman sisihkan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk teman-teman yang menyisihkan sedikit hartanya. Semoga hartanya bisa Allah gantikan dengan berlipat-lipat kebaikan dan berlipat-lipat rezeki. Amin, amin, Allahumma amin. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan. Ada 2 penanya. Nah, kira-kira siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan pada saat Ustazah menyampaikan materi. Oh, kayaknya ada nih, pas banget kajiannya. Jadi sekalian mau tanya, ada? Kalau teman-teman merasa malu untuk bertanya, boleh menggunakan kertas, nanti dikedepanin. Boleh ditulis, dicatat di kertasnya, nanti dibacakan di depan. Nanti sebutkan namanya ya. Boleh. Oh, ada satu penanya ya. Oh iya. Kayaknya pernah lihat ini kakaknya. Boleh sekalian sambil perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umi dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anida dan sekarang mau bertanya ya Umi ya. Tapi sebelumnya aku mau apresiasi dulu terhadap Umi dan juga panitia yang sudah membuat acara seperti ini, juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Semoga kita semua bisa lebih istiqomah lagi dalam menghadiri perkumpulan-perkumpulan yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi Umi, aku mau nanya ya, ketika kita seorang perempuan merasa overthinking bahwa kita bisa nggak sih menyeimbangkan pengetahuan si lelaki yang kadang tuh aku ngerasa kayaknya dia pinter, smart, sedangkan aku kayak masih bocil gitu. Jadi gimana caranya supaya aku merasa seimbang, sefrekuensi dengan pasangan gitu. Ketika usia aku kan lebih muda biasanya dengan si pasangan, kayaknya melihat dia itu lebih dewasa gitu. Jadi dan terkadang banyak hal-hal yang dia tahu, aku nggak tahu gitu, seperti ya pengetahuan-pengetahuan yang luas gitu. Jadi supaya untuk menyeimbangkan rasa itu agar kami sefrekuensi itu gimana Umi ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustazah mau dijawab langsung apa mau tunggu pertanyaan? Nah, kira-kira ada lagi? Ada. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra. Ya Umi, kemarin tuh ada temen saya cerita, dia bingung harus bercerai atau enggak, soalnya dia tuh udah mati rasa gitu Umi sama suaminya, karena suaminya itu lebih prioritasin kerja dibanding keluarganya gitu. Makanya dia udah 12 tahun rumah tangga tuh kayaknya kok gini-gini aja gitu, malah akhirnya dia punya penyakit kista gitu Mi, karena dia terlalu banyak memendam gitu. Nah solusinya apakah kalau seperti itu harus cerai atau ya udah terima aja gitu. Terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? 2 dulu ya. Baik, tadi dari Teh Anida ya. Yang pertama adalah pertanyaannya overthinking terhadap pasangan.
Rasa-rasanya kalau kita ngerasa overthinking sama pasangan, bukan hanya terhadap pasangan ya, boleh jadi overthinking ini bisa terjadi kepada siapapun ya. Makanya kenapa ketika kita berhadapan dengan manusia manapun, maka kenapa kita harus senantiasa menghadirkan rasa husnuzonnya itu lillah, Teh Anida ya. Husnuzonnya itu harus dihadirkan karena Allah. Jadi kalau misalnya ketika kita punya pasangan yang tiba-tiba dia pulang ke rumah nggak senyum sama kita, ya kan? Terus pikiran kita tuh kemana-mana. Suami kita kenapa ya tumben banget? Biasanya tuh kalau pulang tuh cipika-cipiki, ya senyum. Kok ini tiba-tiba tuh wajahnya rasanya kayak harimau, ya, nggak menyejukkan. Nah, disinilah letak ilmu sebelum beramal, ya. Kita kalau tahu ada sikap yang tidak membuat kita nyaman pada pasangan kita, maka yang harus kita hadirkan adalah husnuzon, baik sangka. Boleh jadi mungkin suami kita baru ketemu dengan orang yang tidak membuatnya nyaman. Makanya kalau pulang itu ya, ibu-ibu Umi suka mengajarkan ya, kalau suami pulang itu baca ta'awuz. Bukan suami ibu setan, bukan. Ya, bukan. Tapi kita memang minta perlindungan kepada Allah agar apa? Kita dijaga, suami kita juga dijaga. Kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Nah, begitu. Jadi ketika kita bertemu dengan pasangan kita, ya, kita minta sama Allah dihadirkan rasa itu. Makanya Bu, kalau kita punya suami, cintanya jangan cinta yang berlebihan. Nanti kalau benci pun jadi bencinya benci berlebihan. Maka cintanya harus dihadirkan karena Allah. Ada di sini sudah pernikahan, ada yang 10 tahun, 15 tahun belum pernah sholat berjamaah dengan pasangan, ada? Ada, dari sejak menikah sampai usia pernikahan yang sekarang ada yang belum pernah sholat berjamaah dengan suaminya, ada? Kalau ada, segera pulang dari sini, ya, nanti malam berjamaah sama suaminya, ya. Jadi makanya kenapa baca doanya, ya, baca doanya agar apa? Agar Allah memberikan rasa ketenangan itu, rasa kenyamanan itu pada diri pasangan kita. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi minta sama Allah supaya pasangan kita itu ya adalah pasangan yang menyejukkan hati, ya, yang memberikan apa Bu? Wasilah saling wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, ya. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr, ya. Saling menasehati dalam kebaikan dan ketakwaan dan kesabaran di sana. Jadi kalau ada ekspektasi kita terhadap pasangan yang tidak sesuai dengan kita, maka di situ ada kata sabar kan. Ayat terakhirnya itu kata Allah, kamu disuruh sabar kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena itu kita ini kejadiannya belum terjadi, tapi karena kitanya udah overthinking duluan, ya, akhirnya apa? Kejadian. Makanya kendalikan pikiran dan perasaan kita supaya kata Allah, aku itu tergantung prasangka hambaku. Berarti apa yang harus diperbaiki? Prasangkanya, ya, persepsinya. Supaya apa? Supaya Allah menghadirkan rasa cinta, sakinah, mawaddah, warahmah itu bukan karena dasar nafsu syahwat, ya, tapi apa? Ada syahwat yang memang menghantarkan kepada iman, kepada takwa, gitu, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, gimana Mi kalau ternyata suaminya itu ya tidak perhatian,
ya. Apakah harus bercerai atau tidak? Sampai si istri juga punya kista. Bu, ingat loh. Makanya saya bilang, memaafkan dengan melupakan itu berbeda. Ya, memaafkan dengan melupakan itu berbeda. Ibu harus punya cinta, self love. Cintai dirimu. Maafkan orang-orang yang melukai perasaanmu. Karena itulah yang akan membuatmu menjadi sakit. Nyeri mah. Nyeri nanti. Pokoknya segala nyeri sirah, ya. Sakit kepala, sakit apa lagi? Mah, ya. Sakit ulu hati segala macam. Itu disebabkan karena emosi yang terpendam yang tidak terluapkan. Ada ya begitu, yang begini ada? Ada. Harus gimana, Mi? Cerita. Ceritanya sama siapa, Mi? Cerita dulu sama orang yang dianggap bisa memberikan solusi. Minta sama Allah. Ibu datang ke sini bukan ujug-ujug. Tapi itu karena rahmat Allah. Sehingga apa? Kaki kita diringankan untuk bisa hadir ke majelis ilmu. Jiwa kita dibuat lapang, padahal mah di rumah tehnya sesehan nararumpuk. Ya, gosokan ngalambai-lambai. Kajen. Simpen dulu. Talian heula. Ke heula abi rek ngaji. Tapi ingat habis itu dikerjain. Karena dia nggak bisa kerja sendiri, nggak bisa bim salabim langsung rapi. Ya. Nah, terus gimana, Mi? Harus gimana? Kalau memang pasangan suami istri itu sudah buntu, maka carilah hakim di antara mereka. Cari orang yang bisa memberikan masukan dalam rumah tangga mereka. Makanya disebutnya hakim. Siapa? Boleh ustadz, boleh ustazah. Ya, tapi sebelumnya coba bicarakan dulu apa akar masalahnya. Ya, sebenarnya boleh memilih. Kalau kamu mau bersabar, ya, maka itu pahala buatmu. Tapi kalau memang sudah, ya, kan makanya tadi ya, min azwajikum litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lalu kemudian di ayat yang lain pun kata Allah, min azwajikum wa auladikum aduwalakum fahdharuhum. Bahwa ada rumah tangga yang memang di sana istri-istri mereka atau suami-suami mereka atau anak-anak keturunan mereka menjadi musuh bagimu. Jadi sebenarnya kenapa ada masalah? Karena boleh jadi kamu sedang dilatih oleh Allah menjadi manusia yang kuat. Kenapa, Mi? Aku punya seorang ibu yang gak perhatian. Berarti kata Allah, kalau kamu sudah sadar, berarti kamu harus memutus mata rantai itu supaya tidak terjadi kepada anak keturunan kamu kelak. Ya. Nah, kalau sudah terjadi istri tertekan, ya, banyak kondisi-kondisi yang membuat merugikan seorang istri dan tidak ada lagi keinginan bagi pasangan suami dan istri untuk bersatu. Ya silahkan datang ya ke ustadz atau ustazah, kira-kira keputusan saya ini tepat atau tidak. Karena pernah ada seorang suami datang ke rumah suami istri nih. Ini udah sidang kedua datang ke tempat kami. Akhirnya sama kami ditanya kan, lah terus bapak dan ibu ngapain datang ke sini? Kalau sudah sidang kedua, ya kan sudah sidang kedua, berarti tinggal sidang ketiga ketok palu, ya kan? Tapi apa yang dikatakan oleh mereka? Ini Ustadz, saya teh masih ragu keputusan saya teh sudah tepat atau belum ya dengan saya bercerai. Ya. Bu,
Jadi semuanya harus dilandasi dengan iman. Keputusan itu harus didasari dengan takwa. Makanya ada sholat istikharah. Minta sama Allah petunjuknya. Ya Allah, jika suamiku dia yang terbaik untukku, duniaku, akhiratku, masa depanku, keluarga besarku, agamaku, tolong ya Allah, bukakan seluruh kebaikan-kebaikannya untukku agar aku yakin bersama dengannya. Tapi ya Rab, jika memang suamiku ini ya tidak baik untuk agamaku, duniaku, akhiratku, masa depanku, keluarga besarku, tolong ya Allah tampakkan keburukannya dan gantilah pengganti yang lebih baik daripadanya. Jadi kalau ibu ya, kalau teman-teman berada dalam sebuah kegalauan, itu wajar karena kita manusia. Ya, ada fase di mana naik turun. Ada fase di mana bahagia dan kecewa. Ada fase di mana semangat dan malas. Itu manusiawi. Ya, jadi jangan ditolak takdirnya. Tapi katakan pada takdir itu, wahai takdir, sesungguhnya aku menerimamu dengan ridho dan ikhlas. Aku yakin setelah ini ada kenikmatan-kenikmatan yang Allah hadirkan untukku. Karena aku yakin fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan-kesulitan yang hadir pada dirimu, maka setelahnya akan ada kenikmatan. Jadi kalau ada masalah, bilang apa? Makasih Allah, masalah telah hadir dalam hidupku. Makasih Allah, ada orang yang julid sama aku. Makasih Allah, suamiku sedang tidak perhatian kepadaku. Makasih Allah, anakku belum mau sholat. Berarti apa Bu? Ada upaya buat kita mendekat sama Allah. Semakin mengadu ke Allah, semakin khusyuk, semakin lembut panggilannya sama Allah. Ya. Jadi Teh Citra, kalau ada teman yang seperti itu ya, coba silahkan nanti diantar ke pesantren keluarga. Ya, biar diajak komunikasi dulu, sharing ya. Boleh jadi ketemu jodohnya. Maksudnya jodohnya bukan jodoh manusia ya Bu. Ketemu solusinya yang dihadirkan oleh Allah melalui pesantren keluarga ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya. Mungkin ada lagi Bu MC, mana Bu MC? Bu MC ini adalah murid Umi dari SMA. Sekarang sudah punya anak 1 ya. Masya Allah. Mangga Teh Putri. Alhamdulillah, Masya Allah sudah terjawab ya. Semoga tadi yang pertanyaannya sudah dijawab oleh Ustazah bisa jadi solusi teman-teman. Amin, Allahumma amin. Dan Alhamdulillah ya, kebetulan kajian ini terasa lebih spesial. Karena bukan karena ada pembicaraan yang hebat, pembicaraan yang luar biasa. Tapi ternyata kita kehadiran ada Teh Anindya Alifia. Nah, Masya Allah, beliau ini adalah calon wali kota Bogor. Nah, boleh berdiri Teh Anindya biar teman-teman bisa melihat. Nah, yang fotonya ada di baliho-baliho. Nah, Masya Allah ya. Beliau ini sangat sibuk sekali ya, tapi barakallahnya beliau bisa menyempatkan hadir di tengah-tengah kita ya. Semoga kesibukannya Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin, Allahumma amin. Dan selanjutnya ada pembacaan doa dan muhasabah yang akan dipimpin oleh Ustazah Lisna. Udah, silakan. Baik, ambil posisi ternyaman ya. Silahkan tundukkan hati kita, tundukkan pandangan kita. Bayangkan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi ya. Dan bayangkan orang-orang yang sudah zolim sama kita maafkan mereka
ya. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk bisa move on ya dari segala hiruk pikuk dunia yang membuat kita menjadi lelah ya. Kita beristighfar dulu kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ala hadiniya fi kulli hadin salihah. Silahkan disebutkan nama-nama orang yang ingin kita doakan. Nama-nama yang menjadi pengganggu pikiran dan hati kita sehingga kita tidak ridho terhadap sikap-sikap mereka kepada kita. Doakan dan sebut nama pasangan kita, orang tua kita, ayah dan ibu kita yang telah mendidik kita, yang telah membesarkan kita. Bayangkan wajahnya. Sapa mereka dalam doa kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah, maafkan kesalahan hamba-hambamu ini ya Rob. Maafkan kesalahan kami yang terlalu jauh dan lalai dari semua ketaatan-ketaatan yang Kau hadirkan untuk kami ya Allah. Maafkan ya Allah jika kami terlalu sibuk untuk membuat banyak orang menyukai kami, tapi kami lupa untuk mencintai diri kami sendiri ya Rob. Menghargai diri ini yang telah berjuang untuk menjadi hamba-Mu yang bertakwa ya Rob. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Duhai Allah, tuntun kami, bimbing kami untuk senantiasa memperbaiki diri ini menjadi hamba yang Engkau ridho, menjadi hamba yang Engkau suka ya Rob. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Sehatkan ya Rob jasadiah kami, ruh kami, sebagai bentuk rasa syukur kami atas semua nikmat yang Kau hadirkan dalam diri kami ya Rabbal Alamin. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Duhai Allah,
Berkahi setiap rezeki yang Engkau hadirkan dalam rumah kami. Basahi ya Rob lisan-lisan kami dengan penuh rasa syukur bahwa Engkau mencintai kami. Wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut. Wa taubatan qoblal maut. Izinkan kami ya Rob untuk bertaubat lebih dahulu ketika Engkau mencabut nyawa kami ya Rabbal Alamin. Wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Rahmati kami ya Rabb sebelum jasad kami terbujur kaku, tidak mampu melakukan apapun, tidak bisa memberikan apapun kecuali amal solih kami, sedekah jariah kami, doa-doa yang dilantunkan oleh anak keturunan kami ya Rabbal Izzati. Wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Duhai Allah, sesungguhnya pertemuan denganmu adalah benar, perjumpaan denganmu adalah benar, syurgamu adalah benar, nerakamu adalah benar ya Rabbal Alamin. Bimbing kami, tuntun kami ya Rabb untuk menjadi sebaik-baik wanita yang Engkau ridho terhadap diri kami ya Allah. Tuntun lisan ini ya Rabb ketika lupa untuk mengingat-Mu, lupa untuk mengingat semua kenikmatan-kenikmatan yang Engkau hadirkan dalam hidup kami ya Rabbal Alamin. Kumpulkan kami ya Rabb bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan kami umatnya ya Rabb dengan Rasulullah ridha kepada kami ya Rabbal Alamin. Sungguh ya Rabb, akan ada masa kami terbujur dengan kaku, tidak bisa melakukan apapun, tapi kami hanya bisa melihat jasad kami, tidak bisa melakukan apapun ya Rabbal Alamin. Maka sesungguhnya ya Rabb, hari ini kami berkumpul kepadamu. Berkahi kami, berkahi pasangan kami, berkahi orang tua kami. Jikalau memang ada salah yang dilakukan oleh mereka ya Rob, kami memaafkannya ya Rob. Aku memaafkan kesalahan mereka ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah sudah di penghujung acara. Semoga kajian yang teman-teman hadiri hari ini bisa menambah ilmu dan hal positif untuk bisa dibawa pulang nanti. Amin. Dan alhamdulillah juga hari ini kita sedang siaran langsung ya, atau sedang diliputi oleh Kalam TV. Jadi teman-teman bisa follow sosmednya Kalam TV untuk bisa melihat kajian-kajian apa aja sih, atau kajian-kajian tadi hari ini datangnya terlambat bisa dilihat lagi di YouTube Kalam TV. Dan jangan lupa juga untuk tag follow catatan Bunda. Dan mari kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kafaratul majelis, subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya foto bersama dulu ya.